Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya kita belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ayo, kita berdoa bersama. Selesai. Nah, hari ini kita akan belajar materi kelas 3 tema 7 subtema 3 pembelajaran 1 mengenai perkembangan teknologi komunikasi. Ayo kita belajar bersama. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengetahui ide pokok suatu bacaan, mengamati hiasan pada kartu pos, dan menghitung keliling pada sebuah bangun datar. Nah, sebelumnya aku mau kasih tahu nih kalau masker KF94 dari Madam G itu diskon hingga 80%. Jadi harga awalnya itu 5.000. Nah, karena didiskon hingga 80% itu cuma Rp1.000 satu piece-nya. Ayo buruan beli, langsung klik link di deskripsi box di bawah ini. Lalu check out langsung di Shopee kamu ya. Selamat berbelanja. Terima kasih sebelumnya. Jangan lupa terus belanja di Shopee. Nah, pada subtema 3 kali ini mengenai perkembangan teknologi komunikasi. Manusia adalah makhluk sosial, artinya setiap orang memerlukan orang lain. Satu orang berhubungan dengan orang lain. Manusia melakukan komunikasi saat bersama-sama. Saat berkomunikasi, kita dapat menyampaikan apa yang diinginkan. Saat berkomunikasi, kita dapat menyampaikan apa yang kita pikirkan. Dahulu ruang komunikasi manusia amat terbatas. Bersyukurlah teknologi komunikasi makin berkembang. Kini kita dapat berkomunikasi dengan siapa saja dan di mana saja. Mari kita pelajari perkembangan teknologi komunikasi agar hidup makin berarti. Pada pembelajaran 1 kali ini, coba kalian amati apa yang dilakukan Siti. Ayo membaca. Sore hari Dayu dan Lani berkumpul di rumah Siti. Saat bermain di teras rumah, Pak Pos datang mengantarkan majalah dan surat untuk Siti. Seminggu yang lalu, Siti memesan majalah anak di sebuah toko dengan bantuan ibu. Ibu memesan menggunakan pesan singkat pada ponselnya. Saat ini kita bisa membeli barang tanpa perlu berkunjung ke toko yang menjualnya. Siti mengajak Dayu dan Lani untuk membaca majalah tersebut bersama-sama. Nah, salah satu wacananya tentang sejarah komunikasi. Siti, Dayu, dan Lani tertarik membaca sejarah komunikasi. Bacalah teks berikut. Judulnya Sejarah Komunikasi. Komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Pada awalnya komunikasi dilakukan secara tatap muka dan pesan disampaikan secara lisan. Namun, kebutuhan untuk menyampaikan informasi secara tidak langsung juga sangat diperlukan, sehingga ilmu tentang komunikasi semakin berkembang. Ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Suku Indian menggunakan asap sebagai tanda pesan. Di Indonesia dikenal adanya kentungan. Kentungan digunakan untuk penyampaian tanda bahaya bagi warga. Selain kentungan, gong dapat menjadi pilihan sebagai penyampaian pesan. Salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Sebelum adanya kertas, surat ditulis di atas daun lontar. Nah, pada saat mesin cetak telah diciptakan, alat komunikasi berkembang melalui surat kabar atau koran. Setelah surat kabar, media komunikasi seperti radio dan televisi juga mulai berkembang. Saat ini ada jaringan internet. Manusia dapat bertukar informasi melalui surat elektronik.
Manusia dapat juga bertukar informasi melalui berbagai jejaring sosial. Jejaring sosial dapat menunjukkan kebelahan dunia dimanapun dan kapanpun. Apakah kamu masih ingat tentang kalimat pokok dari setiap paragraf? Coba tuliskan kalimat utama setiap paragraf di bawah ini. Misalnya paragraf ke-1, yaitu komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Paragraf kedua, ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Lalu pada paragraf ketiga, salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Paragraf keempat, saat ini ada jaringan internet. Nah, ide pokok suatu bacaan dapat ditemukan jika kita membaca dengan teliti. Ide pokok ditemukan pada kalimat utama dari tiap paragraf. Ide pokok adalah gagasan utama dari bacaan. Setelah mengumpulkan kalimat utama dari tiap paragraf, maka dapat diketahui bahwa ide pokok dari teks bacaan di atas adalah komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Nah, saat ini juga sudah ada berbagai jaringan internet. Sekarang ayo menulis. Tuliskan kembali kata-kata yang digarisbawahi pada kotak berikut ini, seperti gagasan, pesan, informasi, kentungan, penyampaian surat, koran, media, dan internet. Carilah arti kata tersebut dalam kamus. Buatlah kalimat menggunakan kata-kata yang digarisbawahi. Nah, misalnya yang pertama, komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Lalu yang kedua, selain kentungan, gong dapat menjadi pilihan sebagai penyampaian pesan. Komunikasi dapat dilakukan secara tatap muka dan pesan secara langsung. Untuk nomor 4 hingga nomor 10, silakan kalian buat kalimatnya sendiri berdasarkan kata yang telah digarisbawahi. Ayo mengamati. Siti mendapat kiriman kartu ucapan terima kasih dari toko majalah yang pernah Siti pesan. Kartu tersebut cantik sekali. Kartu itu disebut dengan kartu pos. Unsur garis, bidang, dan warna pada kartu pos menarik untuk dilihat. Amati hiasan pada kartu pos berikut ini. Hai Siti, terima kasih sudah berbelanja di toko kami. Kepada Siti, Jalan Baru nomor 15, Jakarta. Nah, perhatikanlah hiasannya. Ada perangko dan berbagai, perangko bunga. Ayo berkreasi. Siti mengajak Dayu dan Lani membuat kartu pos. Siti menyediakan karton seukuran kartu pos. Selanjutnya, Siti, Dayu, dan Lani menghias sekeliling kartu pos dengan karya hiasan. Sekarang coba kalian buatlah hiasan yang sama seperti Siti dan teman-teman pada kartu pos di bawah ini. Nah, dapat kalian tambahkan alamat, berbagai perangko tempelan seperti bunga, hati, dan banyak lagi yang lainnya yang dapat kalian tempel. Sekarang ayo mengamati. Siti, Dayu, dan Lani telah selesai menghias sekeliling kartu pos dengan berbagai hiasan. Jadilah seperti ini. Nah, kartu pos mempunyai 4 sisi. Jumlah panjang keempat tepinya disebut keliling kartu pos. Persegi panjang mempunyai 4 sisi. Jumlah panjang keempat sisinya disebut keliling persegi panjang. Setiap bangun datar memiliki keliling. Kita dapat menemukan keliling dari setiap bangun datar dengan mudah. Keliling bangun datar adalah jumlah panjang sisi. Ayo berlatih, amati berbagai bangun datar yang ada di kelasmu. Temukan kelilingnya bersama temanmu. Amati gambar-gambar di bawah ini. Lalu, tebalkan sisi-sisi yang membentuk keliling dari bangun tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Berwarna hijau adalah keliling yang telah ditebalkan,
silakan kalian tebalkan untuk bangun yang lainnya. Tinggal kalian beri garis mengikuti bingkai pada bangun datar tersebut. Nah, untuk kegiatan bersama orang tua membimbing siswa dalam mengidentifikasikan keliling berbagai bangun datar yang ada di dalam rumah. Terima kasih, kalian sudah dapat menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar dan berterima kasih kepada orang tua, serta berdoa setelah belajar. Terima kasih, sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.